Rai marah. Ami ho saya sudi ami ho saya suruh ia inuk rohane ia dalan rohane hak ko labe inuk rohane dalan rohane. Ami haseo laba muka suruh we suruh. Sia ketanen sia imi kau hola imi man hola. Kau nai kemana nai se sama tuli se beta tuli film masih naik rai miak naik. We se kau liu de se haman liu de se sama tuli se beta tuli aku besi naik tali ludik naik. Weh saya kau liu deh, saya man liu deh, saya sama tuli saya beta tuli, pelopor tuan nae, lain tuan nae, rai husar nae, kalik saran nae. Saya kau liu deh, saya man liu deh, saya sama tuli saya beta tuli, bau koek nae, bora feto nae, bora mana nae, nuat nae mah horut nae. Saya kau liu deh, saya man liu deh, saya sama tuli saya beta tuli, taik aman nae, lekilus nae, bureno nae. Weh inuk rohan mak nae, dalan rohan mak nae. Hau koi ka sene koi ka wakan ne tata kola onang tai sekolah onang ketodanaan onang lebih sian on woi fukun dato hakau mane Selamat pagi menjelang siang semua. Yang pertama-tama saya menyampaikan laporan Paut Sinar Wemeda di Desa Wemeda, Dusun Wemeda, Kecamatan Malaka Timur. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan ini. Yang terhormat Bunda Paut Malaka bersama jajaran penggerakan Kabupaten Malaka, yang terhormat Bapak Camat bersama tim penggerak IPK Kecamatan Malaka Timur, yang saya hormati juga Bapak penjabat Desa Wemeda bersama Ibu dan tim penggerak PKK Desa Wemeda. Sidaknya hadirin yang saya hormati, pada
saya untuk menyampaikan laporan perkembangan PAUD Sinaroe Medan. PAUD Sinaroe Medan dibuka tahun 2012, pengelolanya Bapak Bartolomeus Lana dan pendidiknya saya sendiri, Adriana Ikun, Bernadetta Pinto, Bernadetta Pinto, silakan ibu pendidik. Dan Bernadetta Pinto, pendidik, dan ini Mama Ibu Maristela Kuda PAUD kami berjasa SMA. Dalam perjalanan kami tiga bersama-sama dengan Bapak Bartolomeus Lana sebagai pengelola waktu itu di tahun 2012, kami menjalankan ini dengan murid 30 anak, laki-laki 15, perempuan 11. Dari kami buat kelompok AB. Tetapi karena dalam perjalanan itu kami juga Bapak Lana sebagai dia rangkap, waktu itu Bapak juga masih aktif ini Puskesmas Seon, dan dia juga rangkap di LPM Desa Wemeda. Maka Bapak Tua langsung serahkan untuk kami bertiga, tetapi kami tidak jalankan waktu itu. Kami hanya berapa kali jalankan, tidak sampai 6 bulan begitu. Jadi saya lihat punya anak-anak banyak, karena sering kali kami ke dinas, saya bawa laporan, Bapak Tua harus serahkan saya, tapi kami belum punya IO-nya dan NPSN-nya pun belum urus gitu. Jadi saya ke dinas langsung, Ibu Marcelina masih kami suruh anak langsung beritahu pengelola supaya membuat izin operasional IO-nya. Langsung saya ke Bapak Tua bilang, aduh ini terlalu ribet berjalan. Langsung dia serahkan tidak anak, kalau bisa anak yang kembali urus itu. Saya mulai dengar itu, langsung saya juga tidak sedangkan mati, dan saya juga lihat karena dusun Wemeda ini anak begitu banyak, saya juga mau merangkul karena saya juga jauh saya di Babahane A. Langsung saya juga langsung siap, Bapak saya juga mau bersama anak-anak PAUD Sinaroe Medan dan jalankan. Langsung saya urus IO-nya, NPSN-nya, begitu keluar langsung saya aktifkan. Saya dengan Bid, saya sebagai pengelola, dan saya juga rangkap menjadi pendidik, dan pendidik kelas A, kelas B kami mulai jalankan, tapi kami hanya dengan APD luar, APD dalam, saya dengan alam saja, kami swadaya murni, dan kami tiga bahu-membahu jalankan sampai hari ini. Dan juga kami belum punya gedung, kami masih pakai rumahnya komplit terus bouk, tapi kami di forest setiap hari. Waktu itu ada kami kerjasama dengan Bapak Desa, Bapak Henrikus Asabou. Saya langsung dekat dengan Bapak Desa bilang, ya berarti saya karena melihat kami setiap hari aktif, Bapak Desa langsung di waktu musrembang Des memberikan kami 1-2 gedung yang begini besar, kami bisa pakai, tapi dalam ruangan ini kami masih swadaya, dan ada dinas mulai memperhatikan karena ada IO, NPSN-nya, maka kami berjalan seperti ini. Dan juga kami jalankan terus saat ini dengan anak murid kami mulai 25 orang saat ini di PAUD. Dari pengelolanya kami tetap aktif setiap hari, tapi saya terus terang ini karena bapak orang tua belum selalu itu mendukung. Jadi pagi-pagi saya harus
Tapi tidak apa-apa, itu kami nanti ada kerjasamanya, mulai kami aktif di 2016 itu kami mulai jalankan seperti ini, Mas Bunda. Ini saja laporan itu saya sampaikan kepada Bunda Paul. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Pelaka Timur, Bapak Penjabat Desa Wemeda, Bapak Kepala Puskesmas Seon, pengurus PKK, Bunda PAUD, Dekranasda, Kabupaten Melaka yang hadir, yang sama saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, pengelola PAUD yang saya hormati, dan singkatnya hadirin yang saya hormati dan saya kasih. Anak-anak PAUD, selamat pagi anak-anak PAUD. Anak PAUD, bagaimana? Baik, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena siang hari ini kami boleh tiba di tempat ini bersama Bapak Camat dan juga Bapak Pejabat Desa untuk kunjungan Posyandu dan juga kunjungan PAUD. Tadi kita sama-sama sudah mendengar tentang PAUD Sinar Wemeda dari Ibu Pengelola. Perlu perjuangan untuk menghasilkan anak-anak didik yang berkualitas. Jadi kita tidak bisa berpangku tangan kemudian anak-anak kita pintar, tetapi kita harus bekerja keras. Karena itu PAUD ini adalah pendidikan anak usia dini, harus diperhatikan pendidikannya. Kita harus bersyukur karena ini ada 3 wanita hebat di sini yang mau berjuang untuk pendidikan anak-anak usia dini. Kan salah warik, si itu mesti fokus sekolah. Si seki basu, sia serap lebih ramesa atau sekolah main. Biasanya kita ingat ama mak mesti antar lo sekolah main. Dan sia serap lebih ramesa. Nah kita bersyukur kan Ibu Pengelola menghadirkan guru na indua sia rakara berkorban bodi penurin uang di Indonesia. Anak-anak PAUD menjadi sangat penting untuk diberi pendidikan dasar. Tansia pada otas ne, sikan kaputak ne, seimamu. Sasalia dia, liaat, hahalok dia, hahalok at, sia bele, rai, dia sikan kaputak ne, to sia matas. Hal yang baik, hal yang buruk ya, itu semua akan direkam di otaknya yang masih polos. Dunia makin kekesak, lawarik desia, sia se polos, sia apa adanya, sia lartene lia butan, sia lartene lia atau di bos malu, tebes kalale. Makanya kita resia kan, rekes sasa sia alami. Sasamak sirare, sasamak siroran. Sila bele buta kita. Tahu sekolah main itu sudah makin kasi. Kalau dia belum makan, benar dia akan katakan dia belum makan. Disitulah kepolosannya. Karena itu kita sebagai orang tua, sebagai pengelola, sebagai pemerhati pendidikan anak-anak, sebagai pemerintahan setempat, kita harus memperhatikan pendidikan anak-anak ini. Mereka harus diberikan pengalaman-pengalaman yang sifatnya positif.
yang bisa memberikan mereka untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Pada umur begini, kita sebut usia emas. Dari dia begitu dia hamil, mamanya hamil, tumbuh di dalam kandungan ibu, sampai dengan dia berusia 8 tahun, ini kita sebut adalah usia-usia emas. Karena itu harus dijaga baik-baik. Kenapa program pemerintah ada posyandu, ada pendidikan PAUD, ada pendidikan untuk anak-anak TK. Nah, ini fungsinya supaya anak-anak ini benar-benar mendapat pendidikan yang baik, yang layak, sehingga kualitas sumber daya manusia orang-orang ke depan ini bisa kita harapkan, bisa kita banggakan. Ketika pada umur ini kita memberikan pengalaman yang jelek, loron yang nobuni menoni aman rekat, neren ya kan aman yang mutua, neren ya kan aman foto di ina. Ini anak ini rekam dia. Kita nira naten fatik, ayah bos batan nira naten fatik. Salah. Ini akan rekam itu semua. Ya, orang sedang apa guys? Dia rona toh? Karen dia rona. Ini rona kan kami sih pamu. Ini sama itu harusnya matos itu matos ya. Aneh babu kaosan, aneh bawa si sekolah, ini askara, ini novel. Ini kan belum. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita buat, dia nonton, dia dengar, dan dia rekam. Karena itu disinilah pentingnya pendidikan anak usia dini. Harus benar-benar diperhatikan sehingga kualitas pendidikannya itu bisa memberikan manfaat kepada anak-anak. Tamunya waktu loron atau paut sinar berbeda main. Saya ingin tahu pendidikan anak-anak di sini seperti apa. Tapi di sini saya lihat ruangannya sudah sangat bagus. Ini kita harus apresiasi Bapak Desa yang sudah mau merencanakan gedung ini dan merealisasikan sehingga ada gedung untuk PAUD. Tadi saya dapat dengar bisikan dari Bapak Desa, Bapak Camat bahwa ini juga menjadi pos untuk penimbangan bayi balita. Tidak apa-apa karena fungsinya hampir sama, ya. Kita bersyukur karena ada gedung ini bisa dimanfaatkan untuk posyandu juga. Karena ini anak-anak juga adalah peserta posyandu. Jadi sekaligus bersaing, ya. Dan ia sekolah baru, mereka belum ada gedung. Saya pinjam SD, saya pinjam posyandu malah. Kemarin saya di desa Manlea, itu justru pos timbangnya dijadikan PAUD. Jadi berfungsi bersama-sama. Tidak apa-apa. Tapi kita memanfaatkan ruangan dengan baik. Nah, karena itu saya menghimbau kepada orang tua yang masih punya anak-anak balita, tolong manfaatkan pendidikan PAUD ini untuk pendidikan yang formal di sekolah untuk anak-anaknya. Ya umay hanorizia, tebes, hanorizia, usul terima kasih, usul maaf, tolong, ya, minta permisi kalau lewat, ya. Tetapi di sekolah pun mereka diajarkan lebih, ya. Selain pendidikan karakter, pendidikan etika, di sini juga mereka diberi pendidikan tambahan, mengenal angka, mengenal huruf, bergaul dengan teman-temannya. Ini penting, ya. Jadi jangan menyepelekan pendidikan anak usia dini. PAUD ini penting, ya, menjadi dasar untuk anak-anak itu ketika dia lanjut ke sekolah yang lebih tinggi. Di sini dia belajar untuk disiplin, belajar untuk menghargai pendapat teman, belajar untuk berteman, belajar untuk sosialisasi, belajar untuk saling berhubungan dengan keilmuan, membaca, mengenal huruf, mengenal binatang, mengenal lingkungan, ya. Ini adalah bagian daripada pendidikan PAUD. Di sini pun dia diajarkan pasti untuk makan, sebelum makan harus sembahyang, ya. Masuk kelas berbaris, itu kan disiplin. Sebelum mulai pelajaran dia sembahyang dulu. Nanti pasti di rumah dia akan ingatkan orang tua, betul kan tidak? Pasti akan. Jadi pendidikan PAUD ini sangat penting. Jadi Ibu Pengelola, PAUD di sini
ada berapa anaknya, muridnya sekarang? Sekarang 25. Sekarang 25, banyak. Ya, umurnya, kisarannya? Lebih 2 sampai Ya, 4. Yang lain kecil-kecil semua? Oh ya, tidak apa-apa. dapat lagi yang murid baru. Murid baru, ya. Berarti semuanya 25. Ibu kasih pelajarannya campur saja mereka. Tidak, kami kelas kelompoknya kelas A dan yang kelas B. Tapi ini pas waktu kan mau pakai motor, jadi ini kami kelompok ada bagi 2 di sini, kelas A di sini, biasanya di sini. Ya, baik. Tidak apa-apa, yang penting dikelompokkan. Ya, karena nanti yang umur 2 tahun dia bingung nanti. Dengan yang umur 4 tahun, ya. Baik, silakan dikelompokkan. Ibu-ibu sudah pernah mengikuti pendidikan dasar untuk PAUD pelatihan? Kalau sendiri. Ibu-ibu yang lain? Iya belum. Belum. SMA juga? Ya. Baik, nanti saya dengar akan ada pendidikan dasar untuk guru-guru PAUD yang belum pernah mendapat kursus atau pelatihan dasar untuk menjadi pendidik PAUD. Ya, nanti silakan hubungi Kadit PAUD, Pak Kadit PAUD supaya tahu informasi kapan ada pelatihan, supaya tahu bagaimana menangani anak-anak. Kan Honorin Luar Indonesia gampang-gampang susah, ya. Sia masih penurut sekali, tetapi cara menanganinya ini perlu keterampilan khusus. Ya, karena ini sebentar ada yang sudah tidur, ada yang sudah menangis, ya, ada yang sudah lari-lari keluar. Jadi ini kan guru MOS mesti kelihatan pelatihan, ya, seperti itu. Ya, jadi saya membawa beberapa APE indoor untuk di dalam ruangan, tidak banyak. Ya, mudah-mudahan nanti kita dapat bantuan lagi. Tapi ini saya rasa cukup untuk 25 anak, ya. Ini ada alat peraga yang bisa dipakai untuk mengenalkan benda, mengenalkan warna, ya, mengenalkan fungsi daripada benda. Jadi satu buku ini sudah maknanya sudah banyak, ya. Ini kita pesan khusus dari Jawa. Ini bisa dicuci. Kalau sudah kotor boleh dicuci, dia tidak rusak, ya. Jadi silakan dipakai. Ya. Jadi saya kira saya tidak memperpanjang lagi. Saya harap pendidikan ini terus berkelanjutan. Ibu-ibu tutor dan pengelola bekerja bersama-sama supaya anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan usia dini yang layak